Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Hari ini kita lanjut belajar PPKN lagi dan kita akan kembali mengulas tentang Pancasila dan sikap yang mencerminkan Pancasila. Disimak baik-baik ya slide berikut ini. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan pedoman untuk bertingkah laku dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadikan dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Sekarang, ayo kita ingat kembali bunyi dan simbol dari sila-sila Pancasila. Bisa kita lihat, di sini sudah terdapat burung Garuda. Dan di tengah-tengahnya terdapat perisai. Pada perisai inilah terdapat lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Yang pertama berlambangkan bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua berlambangkan rantai, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, berlambangkan pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat, berlambang kepala banteng, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, berlambangkan padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, makna sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, adalah pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan. Yang kedua, taat dalam beragama. Yang ketiga, kebebasan dalam beragama. Yang keempat, tak ada paksaan dalam beragama. Dan yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Berikut ini contoh penerapan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan kepada Tuhan. Kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Ketiga, menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Dan yang kelima, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai Undang-Undang 1945, setiap orang berhak untuk memiliki dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Makna sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, kesadaran. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, kemanusiaan. Yang keempat, keadilan. Dan yang kelima, tenggang rasa. Berikut di bawah ini beberapa contoh penerapan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban.
Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Kemudian, makna sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Yang pertama, kebersamaan. Yang kedua, persatuan bangsa. Yang ketiga, kepentingan pribadi dan kelompok. Yang keempat, menciptakan dan mempertahankan kedaulatan. Dan yang kelima, rela berkorban demi bangsa negara. Berikut ini beberapa contoh penerapan Pancasila, Sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Makna sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, kekuasaan rakyat adalah segalanya. Yang kedua, menghargai keputusan bersama. Yang ketiga, demokrasi. Yang keempat, mufakat. Dan yang kelima, berani bertanggung jawab. Sila keempat juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Berikut ini contoh penerapan sila keempat. Yang pertama, mengutamakan pengembalian keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai satu di antara perwujudan demokrasi. Yang keempat, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Kemudian, makna sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, adil. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, kerjasama. Dan yang kelima, kedermawanan. Kemudian, di bawah ini beberapa contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain, apapun yang sedang kita lakukan, menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. Yang kelima, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain, hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Demikian penjelasan Ibu tentang Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.